Perkenalkan, nama saya Michael Sum dengan NIM 50. Kali ini saya akan menjelaskan rancangan topologi jaringan Smart School yang dibuat oleh kelompok 5. Jaringan ini kami bagi menjadi dua sistem utama, yaitu sisi kiri untuk sistem operasional dan CCTV, sedangkan sebelah kanan untuk sistem akses kontrol. Nah, untuk sistem operasional dan CCTV ini terdapat sebelah kiri. Kita akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Multiplayer switch ini sebagai pusat distribusi atau core utama yang menghubungkan seluruh area operasional sekolah. Nah, jaringan ini juga terhubung ke internet melalui cloud, satu router untuk routing keluar, dan satu switch utama. Semuanya dihubungkan menggunakan kabel strike through. Nah, untuk di sini selanjutnya tuh di sini terdapat gedung A, terdapat 2 lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2. Nah, di ruang administrasi dan ruang guru ini masing-masing memiliki switch sendiri yang mengkombinasikan 3 PC, 1 printer, dan 1 IP phone. Lalu gedung B, lab komputer, kami memanipulasikan 5 PC, 1 switch, dan 1 printer. Sedangkan untuk wireless access point, kami menyediakan access point terpisah untuk guru dan siswa. Ini untuk guru dan ini untuk siswa. Smartphone dan laptop pengguna disesuaikan dengan SSID-nya agar terhubung ke app yang tepat. Lalu di sini ada ruang monitoring dan server farm dan juga sistem CCTV. Nah, semua rekaman CCTV di area CCTV ini dikirim ke server NVR. Nah, di server farm ini dan visualnya dapat dipantau langsung oleh petugas melalui ruangan monitoring, melalui PC operator dan layar TV. Selanjutnya kita beralih ke sebelah kanan, yaitu sistem akses kontrol. Di sini kami menerapkan praktik segmentasi jaringan. Kami menggunakan router dan switch terpisah khusus untuk manajemen keamanan pintu, menggunakan RFID. Tujuannya agar jika terjadi masalah pada sistem pintu, jaringan utama sekolah tidak akan terganggu. Lalu sistem ini juga berbasis IP network base, di mana komponen utamanya terdiri dari RFID card sebagai identitas user, RFID reader sebagai perangkat IoT yang membaca kartu, dan lock door ini sebagai akuator pengunci pintu elektrik. Semua data akses tersimpan aman di server database. Sekian penjelasan dari saya serahkan ke presentator selanjutnya. Perkenalkan, saya Makvira dengan NIM 70. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari config switch, router, dan pembagian IP. Nah, di bagian ini, di sini kami sudah memisahkan trafik menggunakan VLAN yang terdiri dari manajemen, guru, siswa, server, dan security. Ini mencegah broadcast stone dan meningkatkan keamanan. Tidak hanya config di multi-layer switch, tetapi kami juga config di setiap switch-nya, seperti ini contohnya. Sini bisa dilihat. Lalu ada config pada router. Nah, interface dari Gigabit Ethernet 0/0/0 DHCP ini adalah interface yang menghadap ke arah ISP atau Internet Service Provider. Dengan perintah IP address DHCP router, kami secara otomatis meminta IP publik dari penyediaan layanan internet. Nah, lalu di bagian interface in adalah gerbang keluar sekolah kita yang terkoneksi ke ISP secara dinamis. Lalu ada interface Gigabit Ethernet 0/0/1 yang memiliki IP statis 192.168.100 dan IP statis 192.168.100 dan 1. Ini adalah interface yang menghadap ke dalam jaringan internet sekolah atau menuju ke multi-layer switch. Ini adalah gateway utama bagi seluruh trafik internal sekolah untuk menuju ke internet melalui router. Pembagian IP. Di bagian pembagian IP ini, untuk manajemen IP kami menggunakan skema VSAT addressing atau statis. Kami membagi jaringan menjadi beberapa subnet berdasarkan fungsi atau departemennya atau VLAN. Mengapa kami menggunakan skema ini? Itu pertama, karena memudahkan troubleshooting. Jika ada laporan gangguan di lab komputer, kami langsung tahu bahwa trafik tersebut berasal dari subnet 192.168.30.0. Lalu alasan kedua itu untuk mengontrol keamanan. Karena setiap departemen memiliki segmen IP sendiri, kami dapat dengan mudah
menerapkan kebijakan keamanan ACL ya spesifik untuk membatasi akses antar segmen. Lalu alasan ketiga yaitu stabilitas. Untuk perangkat kritikal seperti NFR, CCTV, dan server, IP statis memastikan koneksi tidak pernah berubah, sehingga monitoring sistem tetap konsisten. Nah, untuk pembagian IP setiap VLAN itu berbeda-beda. Untuk VLAN admin, di sini ada network address 192.168.10.0/24. Lalu rentan IP-nya 192.168.10.1 sampai 254. Lalu gateway-nya 192.168.10.1. Lalu di bagian VLAN atau area guru, kita menggunakan network address 192.168.20.0/24 dengan rentan IP-nya dari 192.168.20.1 sampai 254 dengan gateway-nya 192.168.20.1. Dan untuk VLAN siswa atau lab, kami menggunakan network address-nya yaitu 192.168.30.0/24 yang rentan IP-nya itu dari 1 sampai 254 dan gateway-nya yaitu 192.168.30.1. Lalu untuk VLAN atau area CCTV itu kami menggunakan network 192.168.50.0/24. Lalu rentan IP-nya sama seperti admin, guru, dan lab dari 1 sampai 254. Nah, di bagian gateway ini kami menggunakan 192.168.50.1. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada penjelasan selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagian ping dan config switch untuk blokir atau izin VLAN masuk ke CCTV. Namun sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Elia dengan NIM 75 dari kelas 24B. Baik, langsung saja kita masuk ke demonstrasi simulasi pengujian jaringan menggunakan Cisco paket Tiger. Pertama di sini saya buka PC 0 di jaringan kiri, masuk ke IP configuration. Di sini IP statisnya sudah saya set. Lalu saya tes koneksi ke laptop guru lewat command prompt dengan mengetik ping 192.182.50.11. Baik, terlihat di sini hasilnya request timeout. Kita tunggu sebentar dulu. Baik, hasilnya paket loss 100%, itu artinya jalur ini belum terhubung. Kemudian kita masuk lagi ke cek dari sisi sebaliknya, yaitu membuka laptop guru. Saya lakukan ping yang sama dan hasilnya tetap di hasilnya masih tetap request timeout. Berarti segmen kiri ini memang belum terhubung. Sekarang kita lihat segmen kanan. Saya buka PC 3. IP-nya itu kita masukkan 192.168.50.11. Nah, saat saya ping ke laptop guru 192.168.50.11. Setelah route pertama untuk ARP, baris berikutnya langsung replay dengan sukses. Nah, jalur ini berhasil terhubung. Baik, jadi kesimpulannya jaringan sisi PC3 ini sudah sukses terhubung, sedangkan pada sisi PC0 masih perlu perbaikan routing. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian topologi sistem akses kontrol. Berarti sebelum itu saya ingin menjelaskan mengapa kami ingin merancang sistem akses kontrol ini. Jadi perlu diketahui, pada era digital saat ini, keamanan akses ruangan menjadi salah satu aspek penting dalam lingkungan sekolah maupun perkantoran. Nah, penggunaan kunci konvensional memiliki beberapa kelemahan, seperti risiko kehilangan kunci dan kurang efektif dalam mengontrol siapa saja yang dapat memasuki suatu ruangan. Oleh karena itu, pada proyek ini kami merancang sistem akses kontrol berbasis RFID yang memungkinkan proses autentikasi dilakukan secara otomatis menggunakan kartu RFID. Sistem ini terintegrasi dengan jaringan komputer dan server untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke ruangan tertentu. Jadi topologi yang kami gunakan itu terdiri dari satu router, dua switch, satu server dengan alamat IP-nya yaitu
192.168.1.50. Subnet max-nya sama dan default gateway-nya ini sesuai dengan config di router. Kemudian selanjutnya ada beberapa RFID reader. Kemudian ada 4 pintu dan 1 RFID card. Jadi seluruh perangkat terhubung dalam satu jaringan, sehingga proses validasi kartu dapat dilakukan secara real time oleh server. Kita langsung masuk saja ke penerapannya. Jadi saya ingin memberikan contoh bagaimana pintu-pintu ini diakses menggunakan kartu. Jadi ketika kartu ini saya coba di IoT 0, saya coba tempel. Jadi dari warna merah ini akan otomatis menjadi warna hijau. Tapi ketika kartunya menjauh atau tidak ditempelkan, maka otomatis akan menjadi warna merah lampunya dan pintunya pun akan menjadi warna merah atau tandanya pintunya tertutup kembali. Maksudnya saya akan menjelaskan pada bagian config router. Jadi ini gambarannya. Jadi config router ini seperti biasanya yaitu masuk ke config router hostname-nya R1, kemudian interface-nya sesuai dengan nomor portnya yaitu FA0/0, memasukkan IP address-nya 192.168.1.1, kemudian subnet max-nya dan 0SA atau no shutdown. Lanjut ke bagian servernya. Jadi terlebih dahulu untuk menghubungkan dia dengan pintu, kita masuk dulu ke services di bagian IoT. Pastikan registration servernya itu on. Nah ini udah ada yang sudah kami buat yaitu username-nya admin, passwordnya admin. Masuk lagi ke menu desktop, masuk ke web browser. Kemudian ketikkan IP address-nya 1.1.50. Nah, tinggal isi admin. Nah, ini adalah ini berarti sudah terhubung dengan pintu utama. Untuk melihat condition-nya, bagian sini. Sebagai contoh, ketika kartunya kita tempelkan ke readernya tadi, dia valid, maka otomatis lampunya akan menyala. Kemudian ketika dijauhkan dari RFID readernya, maka statusnya akan menjadi invalid. Selanjutnya untuk pintunya akan unlock ketika readernya itu valid, atau ketika lampu dari readernya warna hijau, maka otomatis pintu yang warna merah akan menjadi warna hijau atau pintu dari tertutup menjadi terbuka. Dan pintu utama lock, namanya pintu utama 1 lock, itu akan terkunci ketika status dari RFID readernya ini invalid. Seperti itu. Saya contohkan lagi untuk semua pintunya. Ini terbuka. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Apriani dengan NIM 74. Setelah kita melihat konfigurasi pada multiplayer switch dan router konvensional, bagian mengimplementasikan MikroTik melalui router OS sebagai perangkat utama untuk mengelola efisiensi, kontrol pengguna, serta keamanan tambahan di jaringan sekolah. Nah, ada 4 implementasi utama MikroTik yang kami terapkan dalam topologi ini. Yang pertama, manajemen hotspot captive portal untuk API siswa dan guru. Nah, penjelasan sebelumnya, kita memiliki wireless access point untuk guru dan siswa. Jika menggunakan switch biasa, kontrol terhadap pengguna nirkabel sangat terbatas. Implementasi, kami menggunakan fitur hotspot MikroTik captive portal ketika siswa atau guru terhubung ke Wi-Fi. Mereka tidak langsung terhubung ke internet, melainkan diarahkan ke halaman login authentication page. Fungsinya memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki username dan password resmi sekolah yang dapat menggunakan jaringan, mencegah user asing atau luar sekolah memanfaatkan fasilitas Wi-Fi secara legal. Kedua, bandwidth management atau QW3 atau Simple QW. Tanpa adanya manajemen bandwidth, aktivitas satu pengguna, misalnya siswa yang mengunduh file besar atau streaming video, dapat menghabiskan seluruh kapasitas internet sekolah, sehingga mengganggu aktivitas penting di ruang admin atau server. Implementasi MikroTik mengimplementasikan untuk melakukan limiting bandwidth berdasarkan pembagian IP subnet atau VLAN yang sudah kita buat tadi. Contoh penerapan, VLAN admin dan VLAN server diberikan prioritas tertinggi agar sistem akademik dan server sekolah itu stabil. VLAN siswa yang VLAN 30 diberikan batasan maksimum. Tiap mahasiswa memiliki 2 Mbps agar terjadi keadilan distribusi bandwidth dan mencegah network
choking. Ketiga, integrasi dengan server database atau user manager. Pada topologi kanan, sistem akses kontrol kelompok kami sudah menggunakan server database untuk mengelola data RPID. Nah, Mikrotik itu mendukung fitur radio server yang dapat diintegrasi dengan server database sekolah. Fungsinya, akun login wifi siswa dan guru dapat disinkronkan langsung dengan database atau induk sekolah. Jadi akun yang digunakan untuk presensi RPID atau sistem informasi akademik bisa langsung digunakan untuk login ke wifi sekolah. 4. White wall filter, content filtering, keamanan tambahan. Meskipun kita sudah menerapkan ACL dan multiplayer switch untuk memblokir akses antar VLAN karya CCTV, Mikrotik bertindak sebagai benteng pertahanan terakhir yang berhadap ke luar atau internet. Mikrotik dikonfigurasi untuk melakukan address list dan layer 7 protokol filtering. Fungsinya, Mikrotik akan memblokir situs-situs yang tidak aman, konten negatif, atau aplikasi yang dilarang di lingkungan sekolah, seperti situs game, judi online, atau torrent pada jam pelajaran, khususnya untuk segmen VLAN 30 atau siswa. Dengan mengimplementasikan Mikrotik jaringan Smart School Kit, kita tidak hanya sekedar terhubung atau connect, tetapi juga menjadi lebih cerdas dalam mengatur lalu lintas data, lebih aman dari akses ilegal, dan menggunakan gateway internet dari ISP menjadi jauh lebih efisien dan tepat sasaran.